Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Syadman. Saya dari SMK Taruna Pekanbaru. Oke, kesempatan kali ini saya ingin memaparkan atau mempraktekkan bagaimana membuat VLAN. Ya, dalam hal ini VLAN di Mikrotik. Di mana VLAN di Mikrotik ini ada dua versi. Yang pertama menggunakan switch chip dan menggunakan metode bridge. Oke, pada kesempatan ini saya ingin mempraktekkan bagaimana membuat VLAN dengan metode bridge. Kali ini saya menggunakan dua buah router. Yang pertama, router utama ini adalah RB951, kemudian RB750R2. Ini menjadi manageable switch, jadi kita fungsikan dia sebagai switch. Oke, di mana router utama ini atau RB951 ini terhubung ke ISP melalui port Ether 1. Lalu port 2 itu memuat VLAN 1 dan VLAN 2 yang didistribusikan ke manageable switch, dalam hal ini RB750R2 ke port Ether 1. Kemudian port 2 ini memuat VLAN 1 dengan ID-nya 10, dan port 3 ini digunakan sebagai VLAN 2, yaitu ID-nya adalah 20. Sementara radio wireless yang ada di RB951 itu digunakan sebagai hotspot, dimana nanti usernya dalam hal ini kita bisa gunakan laptop ataupun wireless device lainnya seperti Android mungkin, dan radio wireless lainnya. Kemudian VLAN 1 kita namain VLAN satunya sebagai lab admin. Kemudian ID-nya 10, IP-nya adalah 192.168.10.1/28. Kemudian VLAN 2 namanya lab jaringan, ID-nya 20, kemudian IP-nya 192.168.20.1/28. Kemudian VLAN 1 SSID-nya nama peserta, kemudian IP-nya 192.168.30.1/24. Usernya tamu dan passwordnya guys. Jadi nanti kita fungsikan di sebagai hotspot yang menggunakan voucher. Di sini usernya tamu dan passwordnya guys. Kemudian seluruh Ethernet ataupun VLAN ya, ini diaktifkan DHCP servernya. Demikian juga dengan WLAN satunya diaktifkan DHCP server. Artinya baik wireless LAN, WLAN 1 dan WLAN 2 dia memberikan IP secara otomatis ke klien. Oke, untuk koneksi internet sendiri itu melalui port Ether 1, di mana IP-nya adalah 10.10.10.x/24, di mana X ini adalah nomor peserta ya. Kemudian gateway-nya 10.10.254, DNS-nya 10.10.10.254 ya. Nah, demikian untuk topologinya.
Untuk selanjutnya nanti kita langsung konfigurasi ke setiap router yang akan kita gunakan. Baik, kita lanjutkan untuk konfigurasi router utama. Ya, pertama-tama kita buka Winbox. Ya, Winbox ini digunakan untuk mengkonfigurasi router board dari MikroTik ya. Ya, pertama-tama kita sorot untuk MAC address-nya, kemudian kita konekkan default usernya admin, kemudian passwordnya defaultnya kosong. Oke, setelah masuk kita buat identitasnya terlebih dahulu. Router utama. Apply dan oke. Oke, kemudian kita buat IP address untuk Ether 1, di mana Ether 1 ini tersambung ke ISP. Kebetulan ISP kita memberikan IP DHCP server sehingga kita bisa mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Namun pada kasus kali ini kita buat IP-nya statik, menyesuaikan dengan studi kasus kita ya, dimana IP tersatu adalah 10.10.10 nomor peserta. Kita tambahkan IP address, tambahkan 10.10.10 ya, kebetulan mungkin nomor absennya kita asumsikan nomor 1, kemudian per 24 untuk Ether 1, apply dan oke. Kemudian tambahkan DNS servernya. DNS servernya 10.10.10.254. Allow remote request conteng ya, supaya kita bisa menggunakan IP lokal dari router kita atau router utama sebagai DNS client. Apply dan oke. Kemudian default route-nya IP route, tambahkan ya, DST-nya 0000 per 0, kemudian gateway-nya 10.10.10.254. Apply dan oke. Oke, seharusnya komputer kita, maksud saya seharusnya router kita sudah tersambung ke internet. Kita coba ping ke 888. Oke ya, ping ke DNS sudah nyambung. Atau ping ke Google, kita coba ping google.com. Oke, sudah nyambung ya. Untuk membagikan internet, kita harus membuat NAT masquerade-nya. IP firewall NAT, tambahkan chain-nya src NAT, out interface-nya Ether 1, kemudian action-nya masquerade. Ini standar internet gateway. Apply dan oke. Lalu kita membuat hotspot terlebih dahulu ya, karena nanti di router 1 ini atau router utama ini ada wireless LAN-nya. Kita aktifkan, pindah ke tab wireless, kemudian modenya AP bridge, kemudian kita gunakan bandnya 2 GHz B atau G, frekuensinya kita auto saja, kemudian SSID-nya nama peserta,
Security profile-nya default ya, kita kosongkan saja karena kita buat portal menggunakan web dari Mikrotik itu sendiri, web login ya. Kemudian kita enable, yes, apply, dan oke. Oke, untuk saat ini radio wireless kita sudah aktif sebagai access point. Kita bisa lihat di sini sudah aktif SSID-nya, nama peserta. Lalu kita buat IP address untuk radio wireless kita. IP address tambahkan untuk radio wireless kita 192.168.30.1/24. Interface-nya WLAN 1, apply, dan oke. Lalu kita tambahkan DHCP server untuk wireless kita. Interface-nya WLAN 1 ya, interface-nya WLAN 1, kemudian kita next kan. Oke, space-nya, network-nya betul ya. Kemudian gateway-nya betul. Ini adalah address yang akan diberikan ke klien. Ini DNS servernya. Ya, next. List time-nya 10 menit. Oke. Kenapa ini merah? Ya, karena belum ada kliennya. Oke. Kemudian kita setting hotspot. IP hotspot. Hotspot setup, dimana kita letakkan di WLAN 1. Kemudian next. Masquerade network, kita sudah buat Masquerade network kita di IP Verola, jadi kita tidak perlu buat. Next. Address poolnya sama betul ya tadi ya. Oke. Ini adalah DNS name yang akan kita buat. Misalkan peserta.net. Password untuk admin. Kemudian usernya kita yang tadi ya, kita ubah tamu. Passwordnya guys. Oke. Nah, sampai saat ini kita seharusnya kita sudah bisa menyambung ke hotspot dengan menggunakan password tamu dan passwordnya guys. Kita coba, kita tutup dulu ya. Kita tutup, kemudian kita sambungkan ke nama peserta. Connect. Nah, kita akan diredirectkan ke halaman login page. Usernya tamu, passwordnya guys. Oke, kita sudah masuk ya. Kita coba akses Google. Oke, sudah nyambung ya. Oke, kita lanjutkan membuka Winbox-nya. Kita bisa menggunakan MAC address-nya ataupun IP address-nya karena kita sudah config IP address di router utama. Kita sambungkan, kemudian kita lanjutkan untuk membuat interface VLAN 1 dan VLAN 2. Ya. Kita tambah, kemudian kita pilih VLAN. Kemudian nama VLAN-nya lab admin.
di Ether 2. Jadi nanti kita akan mendistribusikan VLAN kita di Ether 2. Kemudian VLAN ID-nya 10. Apply dan oke. Kita tambah satu lagi untuk VLAN kedua, yaitu lab jaringan. VLAN ID-nya 20 dan interface-nya Ether 2. Apply dan oke. Kemudian kita lanjutkan menambahkan IP address untuk VLAN yang kita buat barusan. Untuk lab admin, addressnya 192.168.10.1/28. Apply dan oke. Kemudian kita tambahkan untuk lab jaringan, addressnya 192.168.1/28. Apply dan oke. Lalu kita tambahkan DHCP server juga untuk lab admin dan lab jaringan. Lab admin, next. Oke, tambahkan juga untuk lab jaringan. Ya, mau nambah DHCP server nih, next saja ya. Karena seharusnya sudah sesuai IP address-nya. Kalau konfigurasi IP address kita betul. Oke, DHCP server sudah selesai kita setup. Jadi nanti kita mendapatkan IP secara otomatis di VLAN 1 dan VLAN 2. Sekarang kita pindah ke router 2 atau switch manageable. Ini RB750R2 kita gunakan sebagai switch manageable. Kita pindahkan kabel kita ke port 4 di RB750. Kenapa port 4? Supaya nanti kita tetap terhubung ke router atau switch manageable kita meski VLAN kita sudah kita setting. Ya, kita masuk ke RB750R2. Kita sorot MAC address-nya. Kemudian loginnya admin, passwordnya 0. Oke, langkah awal kita harus mengswitchkan port-port yang kita gunakan sebagai port trunking dan port access. Port trunking itu port yang semua informasi VLAN dimuat di situ. Lalu port access itu adalah port yang terhubung ke klien. Di sini port yang diakses itu adalah port 2 dan 3 dan port terang adalah port 1. Jadi kita menghubungkan ketiga port tadi ke dalam interface bridge. Pertama kita buat interface bridge-nya. Ya, ini sudah ada interface bridge. Kita lihat portnya. Atau untuk meyakinkannya mungkin kita bisa hapus dulu. Tambahkan satu interface bridge. Di sini bridge 1, oke. Kemudian VLAN-nya kita centang VLAN filtering. Apply dan oke. Lalu kita pindah ke tab ports, tambah. Kemudian kita masukkan ke semua interface yang akan kita jadikan switch atau kita switch ke bridge 1. Ether 1 pertama.
kemudian apply dan oke. Lalu tambah ether 2 kabel 1 juga. Untuk VLAN ID-nya 10, apply dan oke. Lalu tambahkan lagi untuk ether 3, VLAN-nya 20, PVID-nya ya. Kemudian interface-nya ether 3, apply dan oke. Kemudian kita pindah ke tab VLAN. Di sini kita mendefinisikan mana port terang dan port akses. Kita hapus dulu semua. Kita tambah VLAN ID-nya VLAN 10. Kemudian target portnya atau trunk portnya adalah ether 1. Sementara untarget portnya atau port akses ether 2. Apply dan oke. Kemudian tambah satu lagi, VLAN ID-nya 20. Target portnya ether 3. Untarget portnya atau port aksesnya ether 3, maaf. Target portnya ether 1. Apply dan oke. Oke, sampai di sini seharusnya konfigurasi VLAN kita sudah bisa kita gunakan atau kita cobakan. Nah, kali ini kita pindahkan komputer kita ke switch manageable port 2 dan port 3. Sekarang kita putuskan dulu untuk koneksi wirelessnya. Oke, kita pindahkan ke port 2 dulu. Oke, kita lihat. Oke, kita dapat dari port 2 di switch manageable, yaitu IP-nya adalah 192.168.10.14. Kemudian ya, ini adalah gateway-nya, kemudian DCP servernya dari 10.1, kemudian DNS servernya juga 10.1 atau 10.10.10.254. Kita uji untuk koneksi internetnya. Kita ping ke DNS dulu. Oke, sudah nyambung ya. Untuk ping ke Google. Oke, sudah nyambung ya. Untuk ether 2 di port switch manageable kita sudah berhasil. Kita uji kembali untuk yang lab jaringan. Yang ini lab admin ya. Kita lanjutkan untuk pengujian lab jaringan. Oke, sudah nampak ini. IP-nya sudah dapat. Kita lihat. Oke, 192.168.20.14. Kemudian gateway-nya 20.1, DCP servernya dari 20.1, kemudian DNS servernya juga 20.1 atau 10.10.10.254. Kita uji koneksi internetnya. Ping ke DNS dulu. Oke.
Kita uji ping ke Google. Oke, demikian ulasan kita kali ini, yaitu memanfaatkan VLAN pada router RB750 R2. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.